Mari kita bicara realita, bukan sekedar statistik di atas kertas. Jakarta Pertamina Enduro datang ke Bandung bukan dengan kepala tegak. Mereka datang dengan luka yang masih basah. Baru saja minggu lalu di seri Medan, mereka dipaksa menelan pil pahit. Kekalahan pertama musim ini. Skor 1-3 melawan Gresik Ponska Plus Pupuk Indonesia bukan sekedar angka. Itu adalah tamparan keras. Bayangkan, seorang juara bertahan harus tersungkur dengan skor telak di set pertama 17-25. Tanpa disadari, kekalahan itu menyeret mereka jatuh ke peringkat kelima klasemen sementara. Hanya mengantongi 5 poin dari 3 laga. Untuk tim bertabur bintang, posisi ini sangat tidak nyaman. Mereka berada di luar zona aman Final Four. Di sisi lain, lawan-lawan mereka mulai mencium bau darah. Mereka melihat Pertamina Enduro tidak lagi sekuat musim lalu. Kelemahan utama mulai terlihat. Koordinasi yang sering lag di poin-poin krusial. Lawan mereka di Bandung nanti sedang merasa nyaman, sementara Megawati dan kawan-kawan sedang berada di ujung tanduk. Inilah titik baliknya. Seri Bandung tidak memberikan mereka waktu untuk sekadar mengatur napas. Jadwal yang keluar terasa seperti sebuah ujian ketahanan yang kejam. Jakarta Pertamina Enduro dipaksa bermain 2 kali secara beruntun dalam waktu kurang dari 24 jam. Kamis melawan tuan rumah, Jumat melawan pemuncak klasemen. Tidak ada jeda, tidak ada ruang untuk kesalahan. Satu kekalahan lagi di sini, dan narasi krisis akan benar-benar meledak. Tekanan fisik itu nyata, tapi tekanan mental jauh lebih menghancurkan. Megawati harus memimpin timnya di tengah badai ekspektasi yang mulai meragukan kapasitas mereka sebagai kandidat juara. Secara teori, memainkan 2 laga beruntun adalah langkah berani untuk membuktikan stamina. Namun, secara praktik, ini adalah jebakan mematikan. Hari Kamis, 22 Januari, mereka harus berhadapan dengan Bandung BJB Tanda Mata. Ingat, ini adalah kandang lawan. Ribuan pendukung tuan rumah akan membuat atmosfer Gor Sabilulungan mendidih. BJB Tanda Mata tidak akan membiarkan tamu mereka pulang dengan senyum. Jika Pertamina Enduro gagal meredam agresivitas tuan rumah sejak set pertama, maka energi mereka akan terkuras habis sebelum laga kedua dimulai. Karena apa? Karena di hari Jumat, Jakarta Popsivo Polwan sudah menunggu dengan amunisi penuh. Akibatnya, setiap rally panjang akan terasa seperti lari maraton bagi Megawati. Setiap spike yang diblok akan terasa seperti beban tambahan di pundak. Strategi rotasi pemain menjadi sangat krusial. Tapi siapa yang berani mencadangkan pemain kunci di saat posisi klasemen sedang terpuruk? Waktu terus menipis, dan opsi bagi pelatih Jakarta Pertamina Enduro makin sedikit. Dilema besar menghantui. Apakah mereka harus bermain habis-habisan di hari Kamis demi mengamankan poin, atau mencoba melakukan manajemen energi untuk laga hari Jumat? Sayangnya, di Proliga 2026, setiap set kini bernilai mahal. Tidak ada ruang untuk menyimpan tenaga. Satu slip saja, misalnya kalah tipis di set kelima, dampaknya bisa fatal pada peluang lolos ke babak selanjutnya. Penonton sudah mulai invested dengan drama ini. Mereka bukan lagi sekadar ingin melihat voli yang indah, tapi ingin melihat bagaimana sebuah tim besar merespon kegagalan. Di sisi putra, Jakarta Lavani juga sudah memantau, bersiap menghadapi Medan Falcons dan Surabaya Samator. Atmosfer di Bandung benar-benar mencekam. Ini bukan lagi soal teknik servis atau akurasi smash. Ini soal siapa yang punya napas lebih panjang saat oksigen di lapangan mulai terasa tipis. Hening yang bising. Begitulah suasana saat peluit pertama dibunyikan di Gor Sabilulungan. Satu keputusan, satu respon. Di tengah gemuruh teriakan supporter, Megawati Hangestri berdiri di garis servis. Beban sebagai ikon voli Indonesia dan tumpuan juara bertahan ada di tangannya. Saat ini, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Setiap gerak tipu, setiap lompatan, dan setiap koordinasi dengan setter harus dilakukan dengan presisi tanpa celah. Ini
ini adalah momen di mana seorang atlet sejati dipisahkan dari mereka yang hanya sekadar berbakat. Bukan soal seberapa keras bola menghujam lantai lawan, tapi seberapa kuat mental mereka bertahan saat skor tertinggal di angka 20. Kesunyian di bangku cadangan saat lawan memimpin adalah ujian yang sesungguhnya. Respon mereka terhadap tekanan inilah yang akan menentukan apakah Jakarta Pertamina Enduro masih layak menyandang status tim elit atau mereka harus merelakan takhta itu direbut oleh ambisi baru. Setelah debu di lapangan Bandung mereda, kita akan menyadari satu hal. Proliga bukan soal siapa yang paling kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling tepat mengambil keputusan di momen yang sempit. Jika Pertamina Enduro berhasil menyapu bersih 2 laga, mereka akan kembali ke jajaran atas dan semua keraguan netizen akan lenyap seketika. Sarkasnya, mereka yang kemarin menghujat akan kembali menjadi pemuja nomor 1.